Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Hendro Dwi Saputra. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi menulis teks eksplanasi berbasis peta pikiran. Adakah di antara kalian yang sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Teks eksplanasi merupakan salah satu bentuk teks ilmiah yang isinya dapat dipertanggungjawabkan oleh penulisnya. Teks eksplanasi berisi tentang informasi proses terjadinya suatu fenomena, baik alam maupun sosial, tanpa ada usaha untuk mempengaruhi pembaca. Berikutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Pada bagian pernyataan umum, itu adalah penyampaian topik atau permasalahan gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Pada bagian deret penjelas, itu merupakan urutan sebab akibat dari suatu fenomena yang dijelaskan. Dan pada bagian interpretasi, itu merupakan penutup teks yang berisi intisari atau kesimpulan dari teks eksplanasi yang dibicarakan. Berikutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri pertama adalah bersifat ilmiah. Fenomena yang dijelaskan harus berdasarkan konteks ilmiah yang berupa fakta, realita, teori, atau juga penelitian. Yang kedua, bersifat logis, yaitu penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi harus bersifat logis atau masuk akal dan juga bersifat teoritis. Dan yang ketiga adalah objektif. Dalam teks eksplanasi, penjelasan yang disampaikan haruslah segala sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Penjelasan tersebut disertai dengan argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga teks eksplanasi tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan yang valid. Yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja ini kerap digunakan pada bagian deret penjelas. Yang kedua, menggunakan konjungsi yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, menggunakan keterangan waktu yang menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Yang keempat, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Dan yang terakhir, menggunakan kata ganti benda. Setelah mengetahui kaidah kebahasaan, perhatikanlah contoh teks eksplanasi berikut ini. Setelah memperhatikan contoh teks eksplanasi, berikutnya kita akan mengidentifikasi struktur teksnya. Paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum yang menjadi pengantar pada teks tersebut. Paragraf kedua dan ketiga merupakan deret penjelas. Dan paragraf keempat atau paragraf terakhir itu merupakan interpretasi yang berisi pandangan penulis terhadap fenomena yang dijelaskan dalam teks tersebut. Berikutnya adalah identifikasi kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, itu adalah kata kerja aktif, seperti ziarah, menemukan, mengusulkan, pemugaran, berkunjung, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Selanjutnya, kemudian. Yang ketiga, menggunakan keterangan waktu. Restorasi kedua. Yang keempat, menggunakan istilah domestik seperti restorasi dan destinasi. Dan yang terakhir, menggunakan kata ganti benda. Setelah memahami struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi, berikutnya kita akan menulis teks eksplanasi. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Yang kedua, membuat rancangan atau kerangka teks. Yang ketiga, mengumpulkan referensi atau sumber-sumber pendukung.
Yang keempat adalah mengembangkan teks secara utuh. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menyunting teks. Seperti yang saya kemukakan di awal, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih mengkombinasi peta pikiran dalam menulis teks eksplanasi. Peta pikiran adalah salah satu cara termudah menempatkan informasi dalam otak dengan mengambil sumber informasi keluar otak, atau cara mencatat kreatif, efektif, dan juga secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Ada beberapa langkah untuk membuat peta pikiran. Yang pertama, mulailah dari bagian tengah kertas. Yang kedua, gunakan gambar untuk ide sentral. Yang ketiga, gunakan warna, karena di bagian otak, warna sama menariknya dengan gambar. Yang keempat, hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat, dan seterusnya. Yang kelima, buatlah garis hubungan yang melengkung, bukan garis lurus. Dan yang terakhir, gunakan satu kata atau frasa kunci. Berikutnya adalah latihan identifikasi. Bacalah teks berikut dengan seksama. Kemudian, tentukan struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Setelah memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, berikutnya kita akan berlatih menulis menggunakan peta pikiran. Terlihat pada gambar, yang menjadi ide pokok dari teks tersebut adalah fenomena banjir, yang ditandai dengan penggunaan warna hitam. Sub penjelasan kedua menggunakan warna biru, dan sub penjelasan ketiga menggunakan warna merah. Sub penjelasan keempat itu menggunakan warna hijau. Jadi, silakan Anda menggunakan berbagai jenis warna. Setelah memperhatikan penjelasan-penjelasan tersebut, tidak sulit bukan untuk menulis teks eksplanasi? Yang terpenting adalah Anda harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk memudahkan Anda menulis teks eksplanasi, ada baiknya Anda menggunakan peta pikiran. Peta pikiran sangat membantu kita untuk mengorganisasikan ide-ide dalam menulis teks eksplanasi. Jadi, tidak salah jika Anda menggunakan peta pikiran untuk menyusun teks eksplanasi. Demikian penjelasan dari saya seputar menulis teks eksplanasi berbasis peta pikiran. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.